Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ferdiansa, NPM 4118-700-124-003. Saya dari Prodi Teknik Mesin S1. Saya akan mempresentasikan tugas ilmu hayat saya. Di sini kita ada soal yang nomor 1 adalah jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia pun seperti Tiongkok merubah kebijakan negara karena menurunnya tingkatan kelahiran penduduk. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban saya secara global, angka kesuburan menurun dari rata-rata lebih dari 5 anak per pemuda pertengahan abad ke-20 menjadi kurang 2,5 anak per perempuan saat ini. Di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa lainnya, angka kelahiran bahkan berada di bawah tingkat pergantian 2,1 anak per perempuan yang dibutuhkan untuk menjadi populasi tetap stabil tanpa imigrasi. Penurunan tingkat kelahiran ini menyebabkan sejumlah negara menghadapi tantangan demografis seperti penurunan populasi, menyusutnya angkatan kerja, dan meningkatnya biaya sosial terutama untuk pensiun dan perawatan kesehatan. Untuk dari negara Tiongkok, ada di sini ada perubahan di Tiongkok. Tiongkok adalah contoh yang sangat signifikan dari perubahan kebijakan terkait menurunnya tingkat kelahiran. Selama lebih dari dekade Tiongkok ini memperlakukan kebijakan satu anak mulai tahun 1979 untuk mengendalikan ledakan populasi. Kebijakan ini sukses menekan pertumbuhan penduduk tetapi juga menimbulkan dampak langkah panjang seperti ini. Di sini ada satu penurunannya tingkat kelahiran kebijakan satu anak menyebabkan perempuan angka di bawah 1,5 per anak perempuan. Yang kedua ada tingkat keseimbangan gender. Kebijakan juga mendorong presensi untuk anak laki-laki, menyebabkan ketidakseimbangan gender yang signifikan di populasi Tiongkok. Yang ketiga, penurunnya populasi Tiongkok mengalami penurunan populasi yang cepat dengan jumlah penduduk lansia meningkatnya secara signifikan pada 2050. Sekitar 30% penduduknya diperkirakan berusia 60 tahun ke atas. Yang keempat, di sini ada tenaga kerja. Penurunan angkatan kelahiran telah menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Di sini ada dari negara kebijakan baru Tiongkok. Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, pemerintah Tiongkok memulai melonggarkan kebijakan keluarga pada tahun 2015. Kebijakan satu diubah menjadi kebijakan 2 anak dan pada tahun 2021. Pemerintah mengizinkan pasangan memiliki hingga 3 anak. Namun meskipun kebijakan ini dilonggarkan, banyak keluarga di Tiongkok yang tetap enggan memiliki lebih banyak anak. Biaya hidup yang tinggi, tekanan karir dan gaya hidup yang berubah, dan tekanan karir dan gaya hidup yang berubah. Di sini ada contoh penurunannya jumlah perempuan melahirkan lebih sedikit anak, tingkat kesuburan global dari tahun 1950 hingga 2100. Negara mana yang paling berdampak? Yang pertama di sini ada Jepang. Tingkat kesuburan di Jepang sangat rendah, di bawah 1,5 anak per perempuan. Ini menyebabkan penurunan populasi yang signifikan dan menurunnya jumlah penduduk. Yang kedua di sini ada Korea Selatan. Korea Selatan memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia, bahkan turun di bawah 1 anak per perempuan. Ini menciptakan masalah dalam hal tenaga kerja dan ekonomi masa depan. Yang ketiga ada Italia. Italia seperti banyak negara Eropa lainnya memiliki tingkat kelahiran yang sangat rendah, sekitar 1,3 anak perempuan, yang menentukan stabilitas demokrasi dan ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat ada Jerman. Meskipun ada sedikit peningkatan beberapa tahun terakhir, Jerman masih memiliki tingkat kesuburan yang sangat rendah. Di sini ada Spanyol. Spanyol juga sama seperti Jerman, merendahnya sekitar 1,3 per perempuan, dan seperti negara-negara Eropa lainnya. Yang kedua ada Rusia. Rusia juga mengalami penurunan angka kelahiran meskipun pemerintahnya telah melakukan
berbagai upaya untuk mendorong perempuan melahirkan lebih banyak anak. Dan yang ketujuh ada negara Cina. Setelah berkali-kali memperlakukan kebijakan satu anak, Cina kini menghadapi tantangan penurunannya tingkat kelahiran meskipun kebijakan tersebut dilonggarkan. Dua, apa hubungan berkaitannya antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan sangat kompleks dan seringkali berhubungan secara timbal balik. Dalam konteks Indonesia, terutama di daerah yang mungkin saya anggap sebagai contoh seperti wilayah pedesaan atau perkotaan, yang pada kemiskinan dan berburuk kualitas lingkungan, sementara lingkungan yang buruk juga dapat memperparah kemiskinan. Hubungan timbal balik ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Satu, ada eksploitasi sumber daya alam. Di daerah pedesaan, masyarakat miskin sering bergantungan pada sumber daya alam secara langsung, misalkan melalui penebangan hutan, pembakaran lahan untuk pertanian, untuk penangkapan ikan yang berlebihan karena terbatasnya akses ke teknologi yang pengetahuan yang ramah lingkungan. Yang berlebihan ini menyebabkan degradasi lingkungan seperti deforestasi, erosi tanah, dan kerusakan ekosistem. Yang kedua adalah lingkungan perkotaan. Lingkungan perkotaan di daerah perkotaan, kemiskinan seringkali alih terpusatnya dari kawasan padat penduduk dengan infrastruktur yang buruk. Warga miskin biasanya tinggal di permukiman kumuh dengan sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, dan populasi udara yang tinggi. Yang ketiga ada kerentanan terhadap bencana. Masyarakat miskin sering tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, atau kekeringan yang semakin berburuk oleh perubahan iklim. Contoh yang ada di Indonesia, termasuk di daerah saya itu, di beberapa daerah Indonesia maupun di rumah daerah saya seperti di Kalimantan, contohnya ada penebangan hutan liar untuk membuka lahan, seringkali dilakukan oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki pilihan lain. Akibatnya kualitas lingkungan menurun gratis dengan meningkatnya kebakaran hutan, menurunnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya emisi karbon yang berdampak langsung pada kesehatan dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Tanggapan untuk menyelesaikannya, pendidikan dan kesadaran lingkungan, memberikan tantangan pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam. Secara berlanjutnya adalah tahap pertama, pemerintah dan LSM harus bekerja sama untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang teknik bertani atau menangkap ikan yang ramah lingkungan. Program pemberdayaan ekonomi, pemerintah perlu memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk program-program ekonomi seperti bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan kesempatan karya yang berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan mereka pada eksploitasi lingkungan. Peraturan yang ketat, pemerintah yang harus lebih dalam mengasih peraturan yang melestarikan praktik-praktik eksploitasi lingkungan yang merusak dengan tetap memperhatikan aspek keseharian masyarakat miskin. Di sini soal nomor 3 adalah mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan bidang-bidang makanan tersebut yang pada di gambar ini? Hewan besar dan ganas langka karena kaitannya dengan bidang-bidang makanan yang menggambarkan hubungan antara organisme dalam ekosistem berdasarkan siapa yang memakan siapa. Hewan besar dan ganas seperti predator puncak, contohnya ada singa, harimau, atau hiu, berada di bagian makanan teratas. Bidang-bidang makanan jumlah mereka sedikit karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor energi yang terbatas. Zat energi mengalir dari tingkat trofik yang lebih rendah produsen seperti tanaman ke tingkat trofik yang lebih tinggi konsumen primer, sekunder, dan tersier sebagai yang besar energi hilang dalam bentuk panas. Yang kedua ada tersediaan makanan. Hewan besar dan ganas memerlukan banyak makanan untuk bertahan hidup. Namun karena energi yang tersedia di tingkat trofik mereka sangat sedikit, hanya cukup sumber daya untuk mendukung populasi kecil. Yang ketiga ada reproduksi dan siklus kehidupan. Hidup besar biasanya memiliki tingkat reproduksi yang lebih lambat dengan sedikit keturunan dan periode perawatan anak yang lambat. Ini membutuhkan
evolusi mereka tumbuh lebih lambat dibandingkan hewan yang lebih kecil. Yang keempat ada predasi, ada ancaman. Meskipun mereka berada di puncak rantai makanan, hewan besar dan ganas juga bisa menghadapi ancaman dari manusia seperti perburuan, hilangnya habitat dan perubahan lingkungan yang dapat mempercepat kelangkaan mereka. Jadi kelangkaan hewan besar dan ganas berkaitan erat dengan struktur piramida makanan, di mana semakin tinggi posisi di rantai makanan, semakin sedikit jumlah individu yang bisa didukung oleh ekosistem. Mungkin cukup presentasi saya dari jawaban-jawaban tersebut. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.